warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, yang mana di sini kami akan membicarakan tentang isu-isu kontemporer dari perspektif dakwah. Nah, di sini saya Rif'atun Hasanah dan rekan saya Afi Tamami Ulfa sebagai host, dan ada kakak Inayatus Soleha sebagai narasumber yang akan menemani kita dalam jalannya podcast ini. Nah, di sini kami akan membahas tentang teknologi dan tentang pengaruh teknologi dan media sosial dalam dakwah Islam, yang mana mulai dari peluang sampai dengan tantangannya. Nah, langsung saja di sini kami ingin bertanya kepada kakak. Nah, teknologi sekarang kan berkembang semakin begitu cepat, dan hampir semua orang mempunyai ponsel, yang mana juga hampir semua orang itu aktif dalam media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana pengaruh teknologi dalam dakwah Islam saat ini? Jadi menurut saya sekarang kan sudah zamannya di era digital atau kita bisa disebut dengan teknologi. Seringkali kita sendiri sebagai anak muda atau bahkan orang tua melakukan apapun, kegiatan apapun, 80% itu dengan teknologi dibandingkan dunia real. Karena kita setiap hari tidak mungkin, contohnya saja membaca atau melihat berita, itu lebih banyak menggunakan media sosial daripada secara nyata. Karena mungkin ada lebih gampang, mudah diakses, atau di mana saja dan kapan saja. Dari pengaruh atau kaitannya dengan dakwah di sini, tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh teknologi dalam dakwah Islam di era digital. Jadi pengaruhnya teknologi di sini bisa sebagai tempat wadah bagi para pemuka-pemuka agama, baik itu yang tua ataupun yang muda, untuk menyebarluaskan agama atau ceramah mereka sendiri. Jadi mungkin bisa jadi anak muda atau kita sendiri yang sebagai pengamat, atau biasanya kan kadang dulu sebelum adanya teknologi, mungkin ada teknologi tapi tidak seberkembang seperti saat ini. Kita biasanya melihat dakwah atau mendatangi kajian itu secara offline. Mungkin bisa dikatakan banyak memakan tenaga, waktu, atau finansial. Akan tapi di era sekarang, dengan adanya pengaruh teknologi, kita bisa mengakses semuanya dan kita bisa melihat. Nah, jadi sisi positif dari pengaruh teknologi untuk dakwah itu ada di situ sebagai wadah kita untuk menyebarluaskan agama Islam. Jadi dari pembahasan kakak yang sudah dibacakan tadi, apakah bisa dibilang bahwasannya media sosial ini bisa untuk dijadikan tempat berdakwah? Iya, betul sekali. Sesuai dengan, makanya kita kan melakukan sesuatu itu sesuai dengan perkembangannya. Karena kebetulan sekarang adalah globalisasi, tempat sesuatu itu dilaksanakan secara cepat dengan adanya teknologi, maka kita harus memanfaatkan sebaik mungkin teknologi itu sendiri. Oh, begitu ya Kak. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kan banyak konten dakwah yang sekarang lagi viral. Nah, menurut kakak apa peluang utama dari media sosial untuk berdakwah? Peluang utamanya itu saya sebutkan tadi, agar bisa, contohnya kan di sosmed itu yang
sosmed yang benar-benar selalu dipakai saat ini kan TikTok, Instagram, Twitter. Jadi banyak pemuka agama muda yang seperti kita ketahui siapa-siapa saja itu menyebarluaskan agama dengan cara bikin reels atau dengan artikel-artikel. Jadi peluangnya ada di situ, bisa memudahkan kita menyebarluaskan apa yang kita ingin dakwahkan. Jadi orang di mana saja, kapan saja, dan kapanpun bisa mengulang-ulang melihat video yang kita share seperti itu. Tapi selain peluang, ada juga yang namanya tantangan yang muncul pada tantangan dalam berdakwah. Tantangan terbesar apa yang kakak hadapi dalam berdakwah di media sosial? Selama ini pastinya kan sesuatu itu ada negatif dan positifnya. Positifnya sudah saya jelaskan tadi, dan negatifnya selama saya berdakwah khususnya di era teknologi itu banyak sekali. Kita kan pasti berbeda pendapat, apalagi jangankan dengan yang berbeda agama juga kadang pendakwah itu sering banget diserang. Kadang di videonya dipotong-potong dijadikan memes atau diedit segimanapun seperti itu. Bahkan kadang video lengkap pun hanya diambil beberapa, sehingga dari situ menimbulkan fitnah-fitnah dan hal yang gak benar atau hoax. Nah, selain itu ya Kak, sepertinya sekarang banyak juga yang berdakwah hanya karena ingin memperbanyak like atau followers. Apakah itu menjadi masalah juga dalam dunia dakwah? Ya, tentunya seperti itu merupakan hal yang big problem ya, masalah besar. Karena apa? Sejatinya kita berdakwah itu gak mandang likes atau viewers atau komentar. Ya udah, kita menyebarkan lewat media sosial aja, maksudnya gak mandang ini harus tembus sekian, ini harus tembus sekian. Biasanya sih ada beberapa orang yang mungkin belum pernah, hanya belajar agama tuh lewat media sosial, terus dia dengan gayanya juga menyebarkan dakwahnya lewat media sosial agar bisa dikatakan sebagai ustadz-ustadz. Padahal kan kita kalau menyebarkan agama, kita berdakwah di media sosial sekalipun, kita juga punya ilmunya. Biasanya orang-orang seperti itu yang nomor satu, gila likes, atau pengen jadi selebgram, atau tiktokers, atau pengen dikatakan gus, atau neng. Terus juga yaitu tadi, kembali ke niat, dengan jangan mudah percaya kepada siapapun yang tidak sesuai dengan syarat keimanannya. Baik. Selain niat, di situ kan ada juga masalah tentang etika di dalam media sosial. Kita sering sekali melihat perdebatan, terus bahkan konflik di kolom komentar atau di postingan dakwah. Bagaimana pandangan kakak untuk menanggapi hal seperti itu? Ya, karena mulut kita adalah harimau kita, tapi ketika kita berdakwah atau menggunakan media sosial adalah dengan tangan ketikan, maka kita harus benar-benar memfilter apa yang harus kita komentari atau tanggapi. Nah, terima kasih kepada Kakak Ina sudah memberikan pencerahannya. Nah, sebelum kita tutup obrolan pada hari ini, kita minta untuk kakak untuk memberikan tips kepada seseorang yang ingin menjadi pendakwah, seperti ingin
ingin berdakwah di media sosial begitu, Mbak? Ya, pertama kita luruskan niat kita dakwah apa yang benar-benar kita pahami. Jangan asal mendakwah hanya karena ada yang viral lalu kita dakwahkan. Terus yang ketiga, untuk menarikkan di konten kan. Konten itu juga untuk menarik perhatian. Karena sekarang kan banyak pemuda-pemuda yang mestinya kalau melihat dakwah dari segi sosial media juga melihat dari covernya, dari kontennya. Jadi sebagai pendakwah muda, saya juga ingin memberikan tips yaitu dengan cover kontennya juga yang menarik agar mudah dipahami dan interest, jadi perhatian untuk publik. Terima kasih banyak atas pencerahannya Kakak hari ini. Semoga para pendengar bisa memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan bijak dan baik, dan bisa memudahkan untuk para pendai yang mau belajar untuk berdakwah. Nah, mungkin hanya itu dari kami. Terima kasih juga kepada Kakak Ina sudah menemani kita dari awal sampai akhir podcast ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita dan juga bagi pendengar nanti. Mungkin hanya itu podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.